Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita itu makan, selain kita dapat energi, ada juga sampah yang harus dibuang. Nah, di dalam tubuh kita ini, Allah telah ciptakan perangkat untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Jadi dari triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita yang memasak, yang menjadi sumber energi, diangkut oleh darah menuju jantung, dan dari jantung itu dipompakan menuju apa? Menuju ginjal. Kurang lebih sekitar 200 liter sehari semalam darah yang menuju ginjal dari jantung. Kira-kira 44 galon. Sangat keren sekali sahabat-sahabat semua. Nah, di antara 200 liter yang menuju ginjal tersebut, dan ternyata hanya 1, liter saja sehari semalam, itu yang akan dibuang dalam bentuk air kencing. Jadi sahabat-sahabat semua, air kencing itu bukan suatu hal yang simpel. Itu hasil saringan 200 liter darah yang mengalir ke ginjal atau setara dengan 44 galon. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika darah itu masuk ginjal, maka di ginjal itu kurang lebih ada 1 juta saringan di ginjal kanan. Kemudian di ginjal kiri juga ada 1 juta saringan. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu berkeliling di sekitar saringan yang disebut dengan nefron. Jadi saringan untuk darah itu di ginjal kanan ada 1 juta, di ginjal kiri juga 1 juta. Total kita punya 2 juta saringan loh. 2 juta saringan kita punya. Nah, ketika darah itu masuk ke dalam saringan, maka darah itu masuk melalui pembuluh-pembuluh darah kecil yang melingkar sekitar saringan tersebut. Itulah yang disebut dengan pembuluh darah kapiler. Dan panjangnya yang mengitari saringan tersebut atau nefron itu kurang lebih 0,9 cm. Karena ini ada 1 juta, ini ada 1 juta saringan, kalau dijumlahkan panjang kapiler itu kurang lebih 19 km. Suatu jumlah yang sangat panjang. Dan ketika darah itu masuk kemudian disaring, maka akan melalui 3 komponen saringan yang disebut endotelial cell, kemudian glomerular basement membran, kemudian juga ada podosit. Mereka itulah yang menyaring 200 liter darah per hari. Dan ketika triliunan sel tersebut racunnya itu menuju ginjal, maka sehari semalam rata-rata zat yang berbahaya itu diproduksi sebanyak 1,5 liter. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk mencapai 1,5 liter itu melibatkan berbagai macam alur yang sangat dahsyat dan tidak sederhana. Dan hasil akhirnya ketika kita bangun pagi kita kencing. Tapi alangkah jarangnya kita bersyukur kita bisa kencing. Ternyata untuk kencing seperti halnya tiap pagi itu bukan suatu proses yang sederhana sahabat-sahabat semua. Nah, apa jadinya jika darah di dalam tubuh kita ini tidak dicuci? Sehingga harus cuci darah. Pada tahun 2019 sekitar 185.000 orang. Kurang lebih biaya yang dikeluarkan untuk cuci darah se-Indonesia itu kurang lebih 2,3 triliun. Bukan dana yang kecil. Maka ketika kita ngantri buang air kecil, seharusnya kita, ya Allah, terima kasih, saya masih bisa buang air kecil. Betapa banyak orang-orang yang merindukan urin air kecil, yang karena air kecil itu merupakan tanda bahwa ginjalnya itu masih berfungsi dengan baik. Ketika kita ngantri kencing, maka bukan lagi keluhan di sana. Ya Allah, alhamdulillah, saya ngantri di toilet, bukan saya ngantri di tempat cuci darah. Harusnya itu menjadi ajang bersyukur. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam situasi apapun, ketika kita bisa merenungi bagaimana dahsyatnya kerajaan Allah di dalam tubuh kita ini, dalam sektor pembersihan, maka akan banyak lantunan syukur. Ketika kita bangun pagi, kita ke kamar mandi, kita kencing, di sana juga ada lantunan syukur. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa Allah sehari semalam telah membersihkan darah kita. Ketika kita kebelet pengen kencing, bukan lagi keluhan, tapi lantunan syukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah bersihkan darah nih oleh 2 juta saringan. Alhamdulillah ya Allah, hasilnya sudah ada. Dan saya pengen kencing sekarang. Itu kebelet. Dan ketika seseorang misalnya sering kencing, tidak lagi mengeluh. Baru aja kencing, kau pengen kencing lagi. Daripada setiap 2 minggu sekali dia harus cuci darah.
Maka dari itu Allah mengingat dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita berusaha menghitung jumlah nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung jumlahnya. Dikarenakan jumlah dan jenisnya sangat banyak, berlimpah, tak henti-hentinya. Marilah kita lantunkan syukur sebanyak-banyaknya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi abdi yang pandai bersyukur. Abdan syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.